Oke teman-teman, di sore ini kembali seperti biasa saya tidak akan membahas saham ya. Membahas saham, jadi saham sudah banyak yang membahas sekarang. Sudah banyak yang jago-jago sekarang soal saham, boleh cek aja yang lain ya. Dan tadi juga sebelum ini saya melihat ada satu video tentang Pak Lokeng Hong yang yang dicuplik gitu. Videonya itu tentang tidak usah dengerin orang-orang yang katanya tidak ada di annual report gitu. Jadi kalau ada orang yang ngomongin saham, tentang saham begitu, tapi namanya tidak ada di annual report, katanya itu bukan investor saham yang sejatinya. Nah, karena saya memang belum ada di annual report, jadi saya nggak akan ngomongin saham ya, karena ya mungkin tidak punya validitas di situ. Oke, jadi dan memang saya bukan investor yang bisa sampai ada di annual report ya. Kita sahamnya hanya kelas plankton lah. Teri itu terlalu besar, plankton aja juga mungkin terlalu besar ya, mungkin mini plankton, mikro plankton. Nah, jadi mungkin ya secara kekuatan atau secara pasar pun tidak akan mengubah apapun kalaupun kita beli banyak ya, karena banyaknya kita itu belum sedikitnya Pak Lokeng Hong. Itu saham. Nah, tapi di sore ini sebenarnya saya ingin membahas hal yang lain. Saya sengaja membuat ini karena nanti akan saya rekam, kemudian saya buat videonya di YouTube atau di TikTok dan di berbagai platformnya. Dan saya harus cerita sore ini, mungkin jangan pernah menunda kebaikan, kan bukan seperti itu ya. Oke, saya mulai ya. Jadi tadi pagi itu saya cek dulu nih suaranya ya, apakah jelas atau tidak nih. Kalau jelas saya lanjut. Jadi tadi pagi saya diminta untuk mengisi satu acara pengajian, dan yang saya bahas itu tentang surah Al-Anbiya. Dan yang menarik bagi saya adalah ketika kita bicara Al-Quran itu bicara sebuah kemujizatan, bicara kemujizatan yang setiap orang itu bisa menikmatinya. Jadi tadi saya bahas bahwa kalau kita yang percaya ya dengan mukjizat begitu, dengan mukjizatnya para nabi misalnya, kita tahu bahwa misalnya Nabi Musa alaihissalam itu mukjizatnya banyak ya, ada tongkat jadi ular, ada membelah batu jadi air, mata air, membelah laut merah jadi jalan. Itu mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Tapi risalahnya itu datang lewat kitab Taurat itu, Torah kalau bahasa ini. Kemudian Nabi Isa, Nabi Daud kita tahu bahwa mujizatnya itu sangat spektakuler ya, bisa membuat senjata dari besi, bisa membuat dedaunan berhenti ketika beliau sedang bersenandung gitu. Tapi sekali lagi risalahnya itu ya kitab Zabur gitu, berbeda dengan mujizatnya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam juga mujizatnya tak kalah hebat ya, bisa menghidupkan yang mati, itu sangat fenomenal sekali. Kemudian bisa meniup tanah menjadi seekor burung gitu. Kemudian juga bisa menyembuhkan penyakit yang waktu itu tidak bisa disembuhkan. Tapi lagi-lagi risalahnya itu adalah Injil, berbeda dengan mujizatnya. Tapi ketika Rasulullah SAW, Muhammad SAW, mujizatnya adalah Al-Quran, dan risalahnya pun adalah Al-Quran. Jadi ada keintegrasi antara mukjizat dengan risalah, antara mukjizat dengan ajarannya. Disitulah saya termenung bahwa ketika saya tadi membahas ayat tentang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami tidak mengutusmu selain sebagai kasih sayang buat semesta. Kasih sayang Rasul itu muncul dalam mukjizatnya, ketika mukjizatnya itu bisa dinikmati dan dilakukan semua orang. Itulah mukjizatnya. Ibnu Abbas mengatakan di salah satu hadis yang dikutip dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad sebagai rahmat itu adalah ketika orang yang percaya akan mendapatkan kebahagiaan, dan orang yang tidak membenarkannya tidak akan disiksa karena tidak mempercayainya. Coba kita lihat sejarah nabi-nabi terdahulu. Nabi Nuh ketika umatnya mengingkari beliau, dakwah 950 tahun tapi cuma dapat jamaah 80 orang. Bayangin, setiap 12 tahun dapat satu jamaah. Dalam 950 tahun cuma dapat 80 followers gitu. Sekarang para influencer cuma berapa hari bisa puluhan ribu followers, kan seperti itu ya. Nabi Nuh itu
hampir 10 abad ya. Hampir 10 abad cuma dapat 80 orang. Sampai mungkin saking keselnya Nabi Nuh itu berdoa, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara gitu. Di surah Nuh ya. Ya Allah, jangan biarkan orang yang tidak percaya padamu, orang yang mengingkari eksistensi Allah itu, jangan biarkan mereka tersisa lagi. Habiskan mereka. Seperti itulah doa Nabi Nuh alaihissalam. Maka datanglah banjir, fakhazahumut taufan, datanglah angin badai, kemudian sampai menenggelamkan semua orang yang tidak mengimaninya. Itu Nabi Nuh. Istilahnya kalau sekarang namanya genosida, bukan genosida lagi, karena seluruh umat manusianya hilang gitu. Nah, kemudian Nabi Musa juga ketika kesal dengan Fir'aun, Nabi Musa berdoa juga, ya Allah, semoga engkau sesatkan jalan mereka. Ketika pasukan Fir'aun sudah mengejar Nabi Musa sampai di lautan, sampai Nabi Musa bingung ini mau kemana. Akhirnya kata Allah, idrib bi'asokal bahar gitu. Pukullah laut itu. Akhirnya terbentanglah jalan, tapi ketika sudah di tengah, Fir'aun pun ikut ke laut tersebut. Maka Nabi Musa berdoa, ya Allah, sesatkanlah jalan mereka gitu. Ya Allah, berikanlah siksaan kepada mereka. Maka akhirnya tenggelamkan juga. Nah, ternyata rahmatan lil alamin itu salah satu maknanya adalah ketika orang yang gak percaya dengan kenabian Muhammad pun, mereka tidak akan disiksa. Mereka tidak akan mendapatkan siksaan seperti umat-umat terdahulu yang sampai ditenggelamkan atau dibenamkan. Jadi istilahnya kalau Ibnu Abbas mengatakan terbenam dan tenggelam, khasaf wal gharq gitu ya. Khasaf wal gharq. Jadi khasaf itu seperti korun, dia benamkan ke dalam bumi beserta harta-hartanya. Sementara tenggelam itu adalah umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh yang tidak percaya, akhirnya ditenggelamkan dengan air banjir atau air bah, akhirnya tenggelam. Jadi kembali ke yang tadi, rahmatan lil alamin itu adalah ketika Muhammad yang meyakini adanya Muhammad atau kenabian Muhammad, dia tetap mendapat kebahagiaan, dan yang tidak mengimani pun tidak disiksa seperti umat-umat terdahulu. Itulah bukti bahwa Rasulullah memang membawa kasih sayang kepada semesta. Kemudian di surah Al-Anbiya tadi ya, jadi ini bahasannya ngobrolin Al-Quran aja ya. Kalau saham cari aja sendiri gampang kok. Di mana-mana ada sekarang ya kalau saham. Tapi yang bagi saya belajar saham itu bisa otodidak, semua orang juga bisa gitu ya. Kemudian cari aja yang memang cocok dengan teman-teman gitu, karena apapun yang saya bicarakan itu belum tentu cocok juga dengan teman-teman gitu. Nah, kita lanjutkan ke yang tadi. Ketika kita bicara surah Al-Anbiya itu kan artinya nabi-nabi ya, jamak dari nabiyun, anbiya. Di bahasa Arab itu ada yang namanya sigoh fa'il ya. Fa'il itu subjek gitu, atau yang melakukan sesuatu. Misalnya Taqiyun itu orang yang bertakwa, jamaknya atqiya gitu. Sofiyun orang yang suci, jamaknya asfiya. Zakiyun orang yang cerdas, jamaknya azkiya. Nabiyun itu nabi, jamaknya anbiya. Nah, surah Al-Anbiya itu ada di nomor 21 di Al-Quran, nomor 21. Dan ketika Rasul tadi ada ayat wa ma'arsanaka ila rahmatan lil alamin, itu munculnya itu setelah Allah menceritakan 16 nabi terdahulu. Jadi Rasul ditempatkan di akhir, Muhammad ditempatkan di penyebutannya di terakhir, setelah 16 nabi plus satu Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Jadi ada 17 orang yang disebutkan kisahnya sebelum diceritakan Nabi Muhammad SAW. Itu sebagai gambaran bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Itu satu. Yang kedua, sebelum menceritakan Nabi Muhammad, Allah menceritakan umat-umat terdahulu yang semuanya itu disiksa karena tidak iman kepada nabinya. Sementara Rasulullah SAW meskipun orangnya tidak percaya, umatnya nggak dihukum, umatnya nggak disiksa langsung. Maka ini yang patut kita syukuri dengan menjadi katakanlah umat Nabi Muhammad SAW. Kita tidak disiksa, bahkan kalau kita tidak meyakini adanya Nabi Muhammad pun kita tetap tidak disiksa langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya di surah Al-Anbiya. Nah, ini yang ingin saya jelaskan pada teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan mudah-mudahan menjadi solusi juga. Saya buka ayatnya supaya tidak salah baca gitu. Nanti teman-teman buka surah Al-Anbiya. Siap Mas Hayat, makasih ya. Surah Al-Anbiya ayat 87. Jadi nomor 21. Ayat 21 saya sambil buka laptop ya. 2187. Jadi surah Al-Anbiya ayat 87. Nah, di surah Al-Anbiya ayat 87 itu menceritakan kisah Nabi Yunus alaihissalam.
Nabi Yunus alaihissalam ketika pergi dalam keadaan marah, gitu ya. Ketika pergi dalam keadaan marah, kemudian dia menyangka bahwa kami, yaitu Allah dan Allah ya, tidak akan menyulitkannya, tidak akan menyempitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Atau yang kita sebut sebagai tasbih Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa yang menarik? Yang menarik adalah ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya ayat 88 itu disebutkan bahwa kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan, selamatkan dia dari kesedihan. Dan demikianlah kami akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Di sini dijelaskan bahwa orang yang rajin bertasbih seperti Nabi Yunus, dia akan dikabulkan doanya dan dia akan diselamatkan dari kenestapaan, dari kedukaan, dari kebingungan, dan itu jaminan bagi orang yang percaya. Jadi, kalau kita saat ini sedang berada dalam kebingungan, kegamangan, saya miris kemarin baca-baca berita banyak orang yang mohon maaf mengakhiri hidupnya dengan berbagai cara, atau dia mengakhiri hidup orang lain dengan berbagai cara karena hanya alasan ekonomi, alasan bingung menjalani kehidupan. Di sini saya mau share bahwa saya pernah mengalami hal itu. Saya pernah mengalami hal yang menurut ukuran logik atau nalar saat itu, saya akan agak lama pulihnya, recovery-nya itu sangat lama. Tapi kalau kita meyakini apa yang dijanjikan Allah, ternyata itu tidak harus lama. Tergantung keyakinan kita. Masalahnya tadi gitu, kita yakin atau enggak. Karena Allah jamin kalau orang yang percaya dengan keajaiban tasbih, dengan keajaiban berdoa, maka Allah akan berikan jalannya. Tadi juga ada yang DM saya beberapa orang sama, keluhannya mirip-mirip. Keluhannya itu terkena utang, mendapat utang yang besar, kemudian kena pinjol, atau mohon maaf juga terlibat judi online, yang semuanya berimbas kepada ekonomi. Maka salah satu solusinya yang bisa kita ikhtiarkan adalah dekati Allah. Dan caranya boleh teman-teman pilih mana yang sesuai dengan, atau mana yang cocok dengan teman-teman gitu ya. Kalau saya mengambil tamsil dari kisah Nabi Yunus tadi, jangan sampai Allah menyulitkan kita karena kita selalu kesal dalam hidup. Karena kekesalan dalam hidup ternyata itu mengundang kesempitan dalam hidup. Itu saja mungkin. Kalau nanti rame, atau kalau nanti ada teman-teman yang mau nanya, nanti saya lanjutkan di live berikutnya. Ya, seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti saya share lagi cerita-cerita tentang Al-Anbiya ayat 87 ini. Karena secara pribadi atau secara jujur, 2 bulan terakhir saya diberikan insight atau diberikan pengalaman spiritual yang berkaitan dengan ayat ini. Dan mohon maaf kalau teman-teman berharap saya akan ngebahas saham, mungkin itu tidak terlalu intens sekarang. Kenapa? Karena tadi ada sesuatu yang harus saya selesaikan, ada sesuatu yang harus saya bereskan, yang lebih menarik daripada membahas tentang saham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.